Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan penuhi syukur kepada Tuhan. Terlebih setelah seminggu ini kita boleh melakukan pekerjaan kita. Kita akan masuk pada ibadah malam ini. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terlebih dalam 1 minggu ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami di dalam penyertaan Tuhan. Hingga malam ini kami masih dapat merasakan kasih-Mu lewat ibadah pada malam hari ini. Kami hendak bersekutu dengan Engkau, berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur ketika kita memiliki Allah yang penuh kasih. Allah yang selalu mempunyai banyak cara untuk mengasihi kita, untuk mengampuni kita, untuk memberikan kasih setianya. Di dalam Yesus Kristus, kasih Allah menjadi sempurna. Dia datang di dalam Yesus Kristus untuk memberikan kehidupan yang baru. Ia datang untuk memberikan damai sejahtera yang baru. Dia memberikan seluruh kehidupan yang sudah Dia sediakan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita agar kita senantiasa setia mengikuti Dia
yang sudah mengasihi kita. Kita mau melakukan apa yang Ia kehendaki ketika Ia telah mencurahkan kasih setia-Nya di dalam kehidupan kita. Kita tidak dibenarkan untuk membantah. Kita tidak dibenarkan untuk memberontak kepada Allah yang telah mengasihi kita. Seperti dalam firman Tuhan ini, ketika sang empunya kebun memberikan kepercayaan kepada penggarap-penggarap, tetapi mereka tidak memberikan yang terbaik kepada sang empunya kebun, malahan mereka membunuh setiap orang yang disuruh sang empunya kebun untuk meminta apa yang menjadi bagian dari sang empunya tanah. Ini adalah gambaran sang empunya tanah adalah Allah sendiri. Yang empunya kebun anggur adalah Allah sendiri. Penggarap-penggarap itu adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk bekerja di kebun anggur, yaitu kita, orang-orang yang dipanggil untuk menyatakan kehendak Allah di dunia ini. Dan kita lihat anak yang disuruh itu adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita setia mengikut Dia. Jangan pernah menyalibkan Yesus kedua kali melalui perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Jangan pernah membuang iman percaya kita kepada Yesus karena keserakahan, karena keinginan dunia ini, karena kenikmatan dunia ini. Tapi peganglah Yesus yang adalah juru selamat dan Tuhan kita, yang telah memberikan kehidupan yang terbaik bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena ketika Dia datang kedua kali, ketika kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, maka kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya, duduk bersama dengan anak domba Allah, makan bersama di satu meja di dalam kemuliaan-Nya. Ketika kita setia, ketika kita mau melakukan kehendak-Nya, maka kehidupan kekalian Dia janjikan kepada setiap orang yang percaya akan menjadi bagian kita. Namun sebaliknya, jika kita melawan, jika kita memberontak, jika kita tidak setia melakukan kehendak-Nya, maka hukuman yang menjadi bagian kita. Kiranya kita senantiasa hidup dalam keselamatan itu sampai pada saatnya Dia datang untuk menjemput setiap orang percaya ke dalam kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Engkau sungguh mengingatkan kami Tuhan, agar kami mengikut Yesus yang sudah datang ke dunia ini, menebus dosa, yang telah membebaskan kami dari maut. Engkau telah memberikan kehidupan yang baru kepada kami. Terlebih Engkau telah menyediakan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami rindu Tuhan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami, sehingga kami mampu melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Di sepanjang malam ini, Tuhan yang menyertai kami, menjauhkan dari kami mara dan bahaya. Berikan sukacita dalam tidur, sehingga esok kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dengan sukacita kami boleh datang ke bait-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Seluruh jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang dalam keadaan sakit sembuhkan, dalam pergumulan beban berat Engkau menguatkan, sehingga seluruh jemaat-Mu ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beristirahat, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.